Halo, selamat sore Tribuners. Hari ini Ariska kembali hadir menemani Anda dalam live Tribun Travel Update edisi Rabu 3 Agustus 2022. Dan seperti biasa, Ariska akan memberikan informasi terkait sejumlah wisata dan kuliner untuk Anda. Tentunya akan disampaikan secara langsung bersama sejumlah reporter kami yang ada di berbagai daerah. Inilah live Tribun Travel Update selengkapnya. Tribuners, untuk mengawali informasi hari ini, kami akan ajak Anda untuk mencoba kuliner unik di Depok, yakni bakso hitam Pak Bewok, Tribuners. Berbeda dengan bakso pada umumnya, bakso hitam Pak Bewok ini merupakan kuliner yang memiliki kuah berwarna hitam. Pasalnya warna hitam ini berasal dari kluwek yang biasa digunakan untuk rawon, Tribuners. Nah, bagaimana cita rasanya akan disampaikan oleh rekan Muhammad Dipa dari Warta Kota. Silakan rekan Dipa. Ya, baik rekan Ariska dan juga Tribuners, betul sekali bahwa bakso hitam Pade Bewok ini memang unik karena bakso ini menggunakan kuah yang berwarna hitam, di mana kuahnya ini berasal dari kluwek yang biasa dipakai untuk bahan atau bumbu dari masakan rawon. Untuk rasanya sendiri, saat Warta Kota mencobanya langsung ada sensasi rasa gurih dan juga aroma kluwek yang begitu terasa ya ketika Warta Kota mencicipi kuah dari bakso hitam Pade Bewok ini. Nah, untuk lokasinya sendiri, bakso hitam Pade Bewok ini berada di Jalan Ridwan Rais, tepatnya berada di perempatan antara Jalan Walet dan Jalan Lengkeng. Menurut Pandu Pratomo, yang merupakan menantu dari Kusno, pemilik bakso hitam Pade Bewok ini, mengatakan bahwa bakso kuah hitam ini sudah ada sejak tahun 1986. Kala itu Kusno berjualan bakso secara keliling menggunakan gerobak sebelum pada akhirnya Kusno memutuskan untuk membuka warung yang kini sudah berjalan kisaran 20 tahun. Nah, untuk penyajiannya sendiri dari bakso hitam Pade Bewok ini berisi satu bakso urat dan juga bakso halus kecil. Dilengkapi juga topping tulangan ayam yang melimpah. Di antara topping tulangan ayam itu ada potongan tulangan ayam yang terdiri dari kerongkongan, ceker, sayap, paha, dan bagian ayam lainnya. Nah, bagi Tribuners yang ingin mencicipi kuliner ini, tak perlu khawatir karena memang pemilik warung bakso hitam Pade Bewok ini menyediakan piring untuk sisa-sisa tulang ayam yang dimakan oleh pengunjung ya, karena kan memang banyak sekali topping dari tulangan ayam yang sangat melimpah ruah ini. Jadi sisa-sisa tulang yang sehabis dimakan bisa ditaruh di piring secara terpisah. Nah, menurut Pandu, dalam sehari ia bisa menghabiskan 100 mangkok bakso. Untuk satu porsi bakso hitam Pade Bewok ini dihargai Rp18.000. Bakso hitam Pade Bewok ini buka setiap hari kecuali hari Jumat, mulai pukul 10 hingga jam 8 malam. Nah, karena bakso hitam Pade Bewok ini sempat viral di media sosial, banyak juga artis yang datang ke tempat tersebut, misalkan Denny Cagur dan juga Pepi, yang mereka sempat membuat konten di sana. Selain artis juga menurut pengakuan Pandu, ada juga beberapa pelanggan yang datang ke sana di luar dari wilayah Depok seperti Tanjung Priok, Bekasi, Bogor, Parung Panjang hingga Tangerang dan BSD. Ya, demikian bisa saya laporkan, rekan Ariska. Baik, terima kasih atas informasi Anda, rekan Muhammad Dipa dari Warta Kota. Dan Tribuners, ada pula wawancara dengan Pandu Pratomo, menantu pemilik bakso hitam. Berikut liputannya untuk Anda. Baksonya sih standar sama yang lain. Cuman kita gunain pakai kluwek, sama ada tambahannya tuh tulangan ayam. Tulangan ayam, kayak gitu ya. Oh, nah ini bakso hitam Pade Bewok ini sejak kapan Mas adanya? Kalau sejak kapannya, kalau dari bapak jualan keliling itu
80-an, 86-an lah ada. 86-an ya. Iya, Oh, ada oke. keliling. Kalau baru stay di sininya kisaran 20 tahunan ada. Oh, iya, 20 tahunan ada ya. Oke. Ini sebutannya Pade Bewok emang karena bapak tuh bewok atau gimana? Bewokan kayak apa Pepi gitu di kunci itu juga. Oh, begitu. Nama aslinya bapak siapa, Mas? Bapak Kusno. Bapak Kusno. Iya. Oh, asal mana Pak Kusno? Bapak asal Nganjuk. Nganjuk ya. Oh, Jawa Timur. Jawa Timur ya. Tinggal di sini juga apa Pak? Tinggal di Di sini Beji juga. ya. Iya, di Beji Beji juga ya. sama. Oke, berarti memang dari awal ngiter dulu baru stay di sini Iya, gitu. baru stay di sini kitanya. Stay Oke. di sini juga baru 20 tahunan. 20 tahunan ya. Oke. Ya Mas, kok bisa ada ide bikin apa namanya bakso hitam ini, gimana sih ceritanya Mas? Oh, itu dari bapak langsung. Oh, Iya, gitu. Cuman nggak diceritain langsung, cuman kata bapak biar ada bedanya aja. Oh gitu. Iya, biar ada perbedaan. Oke. Dan banyak peminatnya ya Mas ya. Alhamdulillah banyak. Oke. Kan Ya. sebelumnya juga pakainya dagingan sapi. Ah. Banyak yang request udah tulangan ayam aja, tulangan ayam. Oh Mahasiswa gitu. banyak yang demennya tulangan ayam ya udah. Oh gitu, request sama mahasiswa ya. Iya. Oke. Nah, apa namanya, harga seporsinya berapa sih Mas? Untuk sekarang 18. 18.000 ya. Iya. Ada jenis bakso apa aja di sini? Kalau untuk yang tersedia sekarang baru urat. Iya. Berat aja ya. Kalau Oke. sebelumnya memang ada telur, ada bakso cabai, baru banget. Selanjutnya kita akan kulineran ke kota Bandar Lampung, Tribuners. Di sana ada restoran sambal bakar Simbul. Restoran ini dibuat seperti angkringan dengan menu utama berupa sambal bakar. Lantas bagaimana keunikan dan juga cita rasanya akan disampaikan oleh rekan Agustina Suryati dari Tribun Lampung. Silakan rekan Agustina. Baik rekan Ariska, terima kasih. Jadi dapat kami laporkan dari kota Bandar Lampung bahwasanya angkringan sambal bakar si Embul ini bisa jadi rekomendasi bagi para tribuners yang sedang berkunjung ke kota Bandar Lampung apabila ingin mencari kuliner dengan cita rasa yang lezat namun harganya terjangkau. Nah, untuk kuliner ini memiliki konsep nuansa angkringan, di mana angkringan pada saat ini memang sudah sedang naik daun ya, atau sedang banyak dilirik oleh para penikmat kuliner yang ada di kota Bandar Lampung. Dan untuk angkringan sambal bakar Simbul ini sesuai dengan namanya, sambal bakar Simbul menyajikan sajian khas asal kota Kediri, yakni sambal bakar. Jadi sambal bakar ini menjadi salah satu faktor yang membuat angkringan tersebut menjadi unik dan patut dikunjungi. Untuk sambal bakar ini, di mana kita bisa temukan ada 3 jenis sambal bakar, di mana sambal bakar itu ada sambal merah, kemudian ada sambal hijau dan juga sambal hitam. Ketiga sambal tersebut bisa dicicipi atau bisa memilih salah satunya. Dan untuk cara penyajiannya, sambal bakar ini ciri khasnya itu disajikan dalam wadah cobek yang juga digunakan sebagai alat untuk membakar sambal tersebut ya. Jadi untuk cara penyajiannya, konsumen biasanya disajikan langsung melalui cobek panas tersebut. Jadi kelebihan dari sambal bakar ini adalah suhu panasnya bisa terjaga lebih lama daripada sambal yang hanya diolah dengan cara digoreng biasa. Selain itu, untuk keuntungan atau kelebihan sambal bakar ini adalah bahwasanya rasanya itu lebih pedas daripada sambal yang digoreng. Jadi kesaksian tersebut juga dituturkan oleh Fikram, salah satu pemilik yang mendirikan angkringan tersebut bersama 3 rekannya. Jadi
selain sambal bakar, jadi sambal bakar itu biasanya disantap atau dinikmati bersama dengan suguhan sate atau lauk yang ada di sana. Jadi bedanya sambal bakar asli Kota Kediri dengan sambal bakar yang tersaji di angkringan ini adalah lauk pauknya itu sudah dimodifikasi dengan lebih simpel. Jadi administrasi. Jadi lauk pauknya yang bisa ditemui itu adalah banyak varian sate seperti sate jeroan, sate usus itu, terus ada sate instan seafood seperti kuah, lalu ada juga dumpling dan lain-lain. Kemudian ada juga sate telur puyuh, serta ada juga sate ceker, sate ayam, serta ada juga sate ambal di situ. Nah, jadi sate ambal ini juga jadi kuliner sate yang juga jarang ditemui di angkringan-angkringan kebanyakan ya. Jadi sate ambal ini merupakan sate yang diketahui berasal dari daerah Kebumen, di mana sate ambal ini cocok dipadu-padankan dengan varian sambal hitam, di mana varian sambal hitam ini juga merupakan sambal yang langka dan merupakan pasangan dari sate ambal ini. Jadi untuk sate ambal ini rasanya bedanya dengan sate lain adalah dia mengandung banyak bumbu rempah, kaya akan rempah rasanya, dan juga dagingnya empuk. Kemudian untuk sambal hitamnya di sini dia memiliki cita rasa pedas, gurih, dan juga manis karena dia ada campuran tempe dan juga campuran gula merahnya juga. Jadi sambal hitam ini cocok untuk Tribuners atau calon konsumen yang tidak terlalu suka pedas karena tingkat kepedasannya ini dia sedang daripada kedua sambal yang ada di sana. Jadi kedua sambal yang ada di sana itu antara lain ada sambal merah dan sambal hijau. Jadi untuk Tribuners yang suka sekali dengan rasa pedas nyelekit bisa direkomendasikan untuk mencoba sambal merah, di mana sambal merah itu rasanya gurih dan mirip sambal geprek. Sementara sambal hijau atau sambal hijau itu rasanya pedas sedang, kemudian rasanya gurih dan mirip dengan sambal khas Padang. Jadi bisa dipilih mengenai lauk pauk yang seperti yang tadi sudah dijelaskan. Jadi konsumen bisa langsung ambil piringnya. Jadi makanan tersebut disajikan secara prasmanan. Konsumen bisa memilih sendiri varian satenya, membudgetin sendiri, lalu ambil juga nasi liwetnya. Dan nasi liwet di sini sebagai penambah rasa yang bisa menggenapi dan mengenyangkan perut ya. Jadi untuk nasi liwet di situ memiliki rasa yang gurih dan juga harum ya. Jadi untuk bisa menikmati kuliner tersebut itu harganya cukup terjangkau, yakni mulai dari harga Rp2.000 saja sampai paling mahal itu harganya Rp8.000. Tribuners bisa menemukan sambal bakar si Embul ini di Jalan ZA Pagar Alam di dekat flyover MBK, tepat di pinggir jalan ya Tribuners, atau bisa memesannya dengan aplikasi online delivery ya. Jadi sekian dari saya, kembali ke Ariska. Baik, rekan Agustina Suryati dari Tribun Lampung, terima kasih dan selamat bertugas kembali.
Selanjutnya kita akan menuju ke Kota Manado, Sulawesi Utara, Tribuners. Di sana ada sebuah jalan yang dinamai dengan Jalan Roda. Oleh warga Manado, tempat ini kerap dimanfaatkan untuk melepas penat sembari mendengarkan alunan musik live. Selain itu, pengunjung di sini juga bisa menikmati aneka jajanan khas Manado yang dijajakan di sepanjang jalan. Lantas bagaimana suasana di sana? Ada rekan kami Ferdi Guhuku dari Tribun Manado akan melaporkannya untuk Anda. Silakan rekan Ferdi. Oke, selamat sore rekan Ariska dan Tribuners yang ada di rumah atau di mana saja Anda berada. Tribuners, seperti yang disampaikan rekan Ariska bahwa di Kota Manado ada salah satu tempat yang disebut Jarot atau lebih dikenal oleh warga Kota Manado dan Sulawesi Utara itu Jalan Roda. Nah, tempat ini Tribuners setiap harinya dikunjungi oleh masyarakat Kota Manado karena tempat ini adalah salah satu tempat kuliner dan juga tempat santai untuk melepaskan penat, bahkan tempat kopi. Jadi kalau kita mau datang ke sini, kita boleh menikmati berbagai macam kuliner dan juga kopi, bahkan Jarot ini dikenal dengan kopi setengah gelas. Jadi ketika kita membeli kopi dan uang kita tidak cukup, kita boleh memesan kopi dengan setengah gelas seharga Rp5.000. Nah, Tribuners, Jarot ini dibuka setiap hari mulai dari jam 8 sampai jam 12 malam dan selalu ramai pengunjung. Nah, di hari-hari tertentu dalam satu minggu itu 2 kali itu selalu live musik. Jadi hari Rabu dan hari Sabtu selalu ada live musik. Dan uniknya dari pengunjung sendiri yang mempunyai bakat untuk bernyanyi selalu dilayani dengan baik. Artinya diizinkan untuk bernyanyi dan juga request lagu ke pemain keyboard. Jadi terserah mau menyanyi lagu apa, selalu dilayani dengan baik. Nah, Tribuners, menariknya Jarot ini pernah dikunjungi oleh orang nomor 1 yaitu Presiden Jokowi pada tahun 2019. Beliau pernah mengunjungi tempat ini dan menikmati kopi secara langsung di Jarot. Bahkan Presiden Jokowi sempat menyampaikan bahwa kopi yang ada di Jarot ini enak, bahkan makanan-makanan yang ia cicipi, ia juga mengakui bahwa jajanan khas Manado ini punya cita rasa yang berbeda dengan daerah-daerah yang pernah beliau kunjungi. Bahkan Presiden Jokowi juga sempat meminta kepada Pak Wali Kota dan juga kepada Gubernur Sulawesi Utara untuk memperhatikan tempat wisata ini karena memang ini adalah salah satu tempat wisata yang paling banyak dikunjungi masyarakat Kota Manado dan masyarakat Sulawesi Utara. Jadi secara khusus Presiden Jokowi meminta kepada pemerintah kota untuk menata kembali, bahkan memperhatikan tempat ini dengan tujuan untuk kemajuan wisata yang ada di Kota Manado, salah satunya tempat ini atau Jalan Roda ini. Jadi itulah pesan Presiden, dan tempat ini sampai sekarang dari kunjungan Presiden sampai sekarang selalu ramai dikunjungi. Dan untuk kopinya sendiri dan makanannya ini terbilang murah maksud saya. Untuk kopi sendiri dihargai Rp8.000 dan untuk makanan mulai dari Rp10.000 sampai Rp20.000. Kita sudah bisa menikmati. Ini tempatnya berlokasi di Pasar 45 di samping kantor PD Pasar. Jadi untuk Tribuners yang ada di Kota Manado atau mungkin yang akan mengunjungi Kota Manado, jangan lupa untuk singgah di Jarot ini, yang pasti tempatnya nyaman dan juga kita bisa menikmati suasana yang ramai di sini. Yang suka tempat ramai, salah satu rekomendasi tempat yaitu tempat Jalan Roda di Kota Manado. Terima kasih Tribuners, dikembalikan kepada rekan Ariska di studio. Baik, terima kasih atas laporan Anda, rekan Ferdi Guhuku dari Tribun Manado. Selanjutnya kita akan menuju ke Desa Sukamantri, Kecamatan Taman Sari, Kabupaten Bogor, Tribuners. Di sana ada satu lokasi yang cocok untuk berlibur atau healing, yakni ada Bumi Perkemahan Sukamantri.
Meski sempat tutup akibat pandemi COVID-19, Bumi Perkemahan Sukamantri kini telah dibuka kembali untuk wisatawan. Dan untuk mengetahui informasi lengkap terkait Bumi Perkemahan Sukamantri ini, rekan kami Reynaldi dari Tribun Bogor akan melaporkannya untuk Anda. Silakan rekan Reynaldi. Ya, ya baik Ariska. Selamat siang Tribuners. Jadi ada salah satu tempat healing atau berlibur untuk yang cocok untuk keluarga atau dan teman-teman bersama di Kabupaten Bogor yang tepatnya berada di Desa Sukamantri, Kecamatan Taman Sari, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Yaitu destinasi wisata ini adalah Bumi Perkemahan Sukamantri. Nah, jadi di Bumi Perkemahan Sukamantri ini wisatawan memang sangat dimanjakan dengan keindahan alam yang begitu natural. Jadi di dalamnya juga memang selain wisatawan dapat menikmati alam-alam yang ada di Bumi Perkemahan ini, dan juga wisatawan juga dapat berkemah dan juga melihat air terjun yang berada di dalam kawasan Bumi Perkemahan Sukamantri ini sendiri. Jadi Bumi Perkemahan Sukamantri ini memang aksesnya cukup mudah menggunakan kendaraan bermotor, karena bila menggunakan kendaraan mobil, memang jalan tersebut awalnya harus melintasi jalan-jalan yang bebatuan begitu tajam, tetapi pada setengah perjalanan menuju ke Bumi Perkemahan ini itu jalan sudah akses jalannya sudah bagus atau sudah dibeton. Jadi membutuhkan waktu sekitar 45 menit untuk sampai ke Bumi Perkemahan Sukamantri ini dari arah Kota Bogor. Itu menggunakan sepeda motor. Nah, jadi untuk Bumi Perkemahan Sukamantri ini sendiri letaknya berada di bawah kaki gunung, di bawah kaki Gunung Salak, yaitu yang dimana Bumi Perkemahan Sukamantri ini juga dikelola oleh pihak Taman Nasional Gunung Halimun Salak atau pihak perhutani. Jadi untuk tiket masuknya sendiri untuk bisa masuk ke Bumi Perkemahan Sukamantri ini per orangnya itu sudah bisa camping di dalam dengan menggunakan sepeda motor itu 17.500, tetapi untuk menggunakan kendaraan mobil itu 22.500. Itu untuk pada akhir pekannya. Tetapi bila awal pekan di Bumi Perkemahan Sukamantri ini sendiri harganya 14.500 untuk kendaraan motor, dan juga harganya untuk kendaraan mobil 17.500 untuk awal pekannya. Nah, jadi selain itu juga di Bumi Perkemahan ini juga wisatawan bila tidak membawa perlengkapan kemah atau camping itu mereka dapat menyewanya di lokasi tersebut. Bahkan tidak hanya menyewakan tenda saja, yang dimana di Bumi Perkemahan ini menyewakan juga seperti alat-alat masak lainnya, kompor ataupun matras untuk alas tidur. Nah, di Bumi Perkemahan Sukamantri ini juga memang wisatawan dimanjakan dengan hutan-hutan pinus dan juga udara yang sejuk, yang biasanya setiap harinya suhu udaranya mencapai kurang lebih 17 derajat Celcius, dan juga wisatawan dapat menikmati dimanjakan dengan pemandangan lampu kota dari Kota Bogor dan juga Sukabumi yang terhampar di depan pegunungan di atas Bumi Perkemahan Sukamantri. Nah, jadi di Bumi Perkemahan Sukamantri ini juga tingginya sekitar 500 mdpl atau meter di atas permukaan laut. Nah, jadi biasanya memang di Bumi Perkemahan Sukamantri ini selain digunakan untuk berkemah, juga dari pihak Taman Nasional juga selalu melepas satwa seperti kukang dan juga elang di area perkemahan Bumi Perkemahan Sukamantri ini.
Nah, jadi Bumi Perkemahan Sukamantri ini juga diketahui memiliki luas lebih dari 3 hektar yang mampu menampung hingga 1.500 tenda di dalamnya. Jadi memang pada akhir pekan biasanya di Bumi Perkemahan Sukamantri ini wisatawan yang berasal dari Bogor ataupun dari luar daerah Bogor itu selalu datang untuk healing atau berlibur bersama teman-teman atau keluarganya. Jadi untuk fasilitas-fasilitas di dalamnya juga di Bumi Perkemahan Sukamantri ini terdapat beberapa warung atau tempat jajanan yang memang itu dikelola langsung oleh Taman Nasional, dan itu juga untuk penjaga warungnya juga mereka dari pihak Taman Nasional memberdayakan warga sekitar, yaitu warga Desa Sukamantri. Lalu ada juga seperti aula, musola, dan juga beberapa kamar mandi di spot-spot pada area camping. Nah, dan juga untuk Bumi Perkemahan Sukamantri ini setiap tahun baru atau hari-hari raya besar lainnya memang selalu buka. Jadi memang pada hari raya seperti itu atau pada hari tahun baru, Bumi Perkemahan Sukamantri ini memang lebih banyak dikunjungi. Tetapi untuk menurut pengelola dari Taman Nasional sendiri, Bumi Perkemahan Sukamantri ini pasca pemulihan ekonomi dari pandemi COVID-19 itu wisatawan mulai berkurang karena memang banyak juga wisatawan yang terfokus untuk memulihkan ekonominya sendiri. Tetapi untuk seluruh bumi perkemahan yang dikelola oleh pihak Taman Nasional langsung, itu seluruhnya sudah buka dan sudah bisa dijajaki atau ditempati oleh para wisatawan yang ingin berkemping atau berwisata ke lokasi tersebut. Jadi memang Bumi Perkemahan Sukamantri ini menjadi salah satu objek wisata alam yang banyak dicari di Kabupaten Bogor selain tempat berkemah atau camping lainnya yang berada di wilayah Bogor. Seperti itu, Ariska. Baik, terima kasih atas informasi Anda, rekan Reynaldi dari Tribun Bogor. Tribuners, setelah ini kami akan kembali lagi dengan berbagai informasi wisata lainnya. Tetap bersama kami di Live Tribun Travel Update. Saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya? Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam, itu udah bersyukur banget. Kak, si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu? Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya tuh Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlempekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Bumi 37 ini yang semalam baru mulai, apa yang dirasakan saya udah hitam? Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gitu posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya? Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam, itu udah bersyukur banget. Kak, si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu? Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya tuh Kang. Jadi mulai artinya terjadinya
perlempekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak. Terima kasih Tribuners, Anda masih bersama kami di Live Tribun Travel Update. Tribuners, di Manokwari ada satu kafe yang menarik, namanya Cafe The King Tribuners. Kafe yang satu ini mengusung konsep outdoor dengan menyuguhkan pemandangan kota Manokwari dari ketinggian. Dan saat malam hari, pengunjung yang nongkrong di sini akan dimanjakan dengan kelap-kelip lampu Manokwari. Lantas bagaimana detail tempat dan suasana di sana? Rekan kami Crescentia Kurniawati dari Tribun Papua Barat akan melaporkannya untuk Anda. Silakan rekan Crescentia. Baik, terima kasih rekan Ariska dan Tribuners dimanapun Anda berada. Seperti yang rekan Ariska beritakan bahwa memang benar di Manokwari ada sebuah kafe yang bernama Cafe The King. Kafe ini baru saja dibuka tepatnya pada tanggal 28 Juni 2022 yang lalu. Namun setelah dibuka, dari pemiliknya, salah satu pengelolanya, Rian, mengakui bahwa terjadi kenaikan pengunjung. Digandrungi oleh masyarakat Manokwari lantaran Cafe The King ini selain menyuguhkan makanan dan minuman yang murah meriah tapi berkualitas, satu hal yang menjadi keunggulan Cafe The King adalah view atau pemandangan yang ditawarkan kepada para pengunjung. Karena letaknya yang strategis, yakni berada di ketinggian, tepatnya berada di Puncak Sarina, Jalan Gajah Mada, Kelurahan Manokwari Timur, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, Papua Barat. Dari ketinggian, para pengunjung bisa menikmati pemandangan kota Manokwari, dan karena Cafe The King ini dibuka mulai pukul 5 sore waktu Indonesia Timur hingga pukul 11 malam waktu Indonesia Timur, maka pengunjung akan disuguhkan pemandangan kota Manokwari saat malam sore menjelang malam hari dengan kelap-kelip lampu kota Manokwari. Nah, selain pemandangan yang menjadi spot foto Instagramable untuk para pengunjung, Cafe The King juga menyajikan makanan dan minuman yang ramah di dompet para pengunjung, terutama untuk kopi. Untuk kopi Cafe The King sendiri disediakan yang versi botol 750 ml sehingga mudah untuk dibawa pulang pengunjung. Harganya berkisar mulai dari 15.000 hingga 25.000 rupiah saja per gelas atau per botolnya. Sedangkan para yang bukan pecinta kopi bisa memesan minuman lain, khususnya untuk minuman coklat, karena di Cafe The King ini lebih mengutamakan minuman coklat. Harganya mulai dari 15.000 hingga yang paling mahal adalah 22.000 untuk minuman dingin. Nah, untuk menemani tribuners atau pengunjung yang menikmati minumannya, disediakan makanan ringan seperti pisang goreng, mie goreng, dan juga tahu crispy yang dibanderol harga mulai dari 15.000 hingga yang termahal adalah 28.000 per porsi. Baik, rekan Ariska, itulah yang dapat saya laporkan. Saya kembalikan. Baik, terima kasih rekan Crescentia Kurniawati dari Tribun Papua Barat. Dan Tribuners, rekan Crescentia juga sempat berbincang dengan Rian, pengelola Cafe The King. Berikut liputan lengkapnya. Produknya kita lebih ke fokus ke coklat, jadi bisa dikonsumsi dari kalangan anak sampai orang tua. Tidak difokuskan ke kopi. Biasanya kan kafe-kafe kalau fokusnya di kopi, kita fokusnya di minuman coklat. Sama yang menjadi tolak ukur juga, kita mau mengangkat produk lokal. Jadi kayak macam lagi masih dicari suppliernya untuk coklat lokal dari Manokwari. Karena informasinya kita tuh di Manokwari Selatan tuh produksi ya, coklat. Betul Kak, coklat Mansell itu memang the best. Jadi kita awalnya kita juga pernah coba, cuma beberapa tahun terakhir diberhentikan gitu supplier. Jadi ini mau angkat lagi nih Kak. Oke, jadi memang sini coklat ya Kak, lebih ke coklat. Lebih ke apa ya, coklat tuh
semua kalangan bisa lah. Harganya nih Kak, bersahabat nggak nih di dompet teman-teman? Kalau dari masukan dari orang-orang, feedback orang-orang sih worth it. Bersahabat lah. Sudah Dari dengan view-nya dengan apa dari kisaran harga berapa nih Kak menunya? Mulai dari kita mulai dari rendah. 18.000 sampai 25.000. Wah, keren nih dengan suguhan pemandangan seperti ini ya kayak. Tribuners, saat berkunjung ke pesisir barat Lampung, tak ada salahnya jika Anda mampir ke Bukit Selalau Krui. Bukit ini menjadi salah satu bukit terbaik untuk menikmati sunset, Tribuners. Selain sunset, di bukit ini Anda juga bisa dimanjakan dengan keindahan hamparan Laut Samudra Hindia. Dan untuk mengetahui keindahan lain di Bukit Selalau, kita sudah terhubung dengan rekan Saidal Arif dari Tribun Lampung. Silakan rekan Saidal. Oke, terima kasih rekan Ariska dan Tribuner dimanapun Anda berada. Jadi Bukit Selalau ini berada di tengah kota ataupun di beberapa kabupaten pesisir barat Lampung. Jadi memang betul kurang lengkap rasanya ketika kita datang berkunjung berwisata ke pesisir barat Lampung jika tidak mengunjungi tempat terbaik untuk menikmati sunset yang ada di pantai wisata. Jadi di pantai wisata ini juga kita bisa melihat bagaimana keindahan daripada hamparan Laut Samudra Hindia. Kemudian pada saat sore hari juga keindahan sunset di tempat ini lebih nampak dari tempat daerah-daerah yang lain karena memang tempatnya lebih tinggi dari tempat pantai-pantai yang lain. Kemudian tempat Kuala Stabas ini, tempat Bukit Selalau ini berada di dekat Kuala Stabas, di samping Kuala Stabas yang memang tempat pelabuhan dari nelayan-nelayan yang ada di sebarat. Ketika kita naik dari Kuala Stabas itu kita bisa langsung melihat tempat di Bukit Selalau ini. Jadi pada saat hari-hari libur biasanya para pengunjung dari luar kota itu selalu menyempatkan berkunjung ke Bukit Selalau ini. Jadi di tempat ini juga terdapat banyak pohon-pohon rindang, kemudian juga terdapat bunker yang kalau menurut saya bunker ini memang sudah cukup tua, tapi memang belum sempat kita cari informasinya. Karena memang Bukit Selalau ini penuh dengan sejarah bagi masyarakat Krui pesisir barat. Karena nama dari bukit ini sendiri, dia diambil dari nama tokoh adat masyarakat Lampung sendiri ya. Kemudian di bukit ini juga bisa kita lihat ada tempat spot untuk pengunjung untuk memancing. Bagi yang memang suka memancing, mempunyai hobi untuk memancing, di sini salah satu tempatnya. Kemudian di Bukit Selalau ini pada saat sore hari memang sunsetnya memang sangat terlihat, yang sangat nampak. Di bukit ini juga sepertinya tidak ada penghalang langsung dia melihat sunset pada sore hari. Di seberang sana juga terlihat juga bisa kita nikmati keindahan daripada Pulau Pisang yang memang sudah terkenal. Di atas itu juga kita bisa melihat bagaimana keindahan dari TNBBS ataupun hutan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan yang memang mengelilingi daripada Kabupaten Pesisir Barat ini. Jadi tidak ada salahnya kalau memang ada para pengunjung untuk berwisata ke Pesisir Barat Lampung untuk mendatangi tempat ini, karena saya yakin para pengunjung juga tidak akan kecewa karena memang tempat ini memang sudah terkenal. Jadi begitu rekan Ariska yang saya laporkan. Baik, terima kasih atas informasi Anda rekan Saidal Arif dari Tribun Lampung. Dan Tribuners, ada pula wawancara dengan salah satu pengunjung yang bernama Amiril. Berikut liputannya untuk Anda. Ini bawa keluarga ini, bawa istri, bawa anak. Keluarga ya? Ya, keluarga. Ada istri. Ajak ke sini memang nginep juga semalam. Oh, jadi sini nginep semalam ya? Nginep semalam. Kapan kesini Pak? Kesininya kemarin subuh, pas subuh berangkat ke sini, sampai sini kan siang, pas betul. Jadi dari sore
udah di pantai. Dan semalam pagi balik ke pantai lagi. Memang luar biasa pesisir barat. Jadi di sini sudah berapa kali Pak berkunjung? Ini udah yang ketiga kalinya. Ketiga kalinya kami main di sini. Ini kesini nih karena liburan atau karena ada hajatan keluarga atau gimana Pak? Sengaja memang khusus untuk liburan yang dekat dari kami yang memang ke arah cruise ini ya. Yang sengaja berapa kali kami sini juga selalu bawa keluarga, bawa teman juga malah. Jadi untuk pantai-pantai yang ada di pesisir barat ataupun di Bukit Selalau ini bagaimana Pak penilaian Bapak? Kalau untuk keindahan alamnya memang pesisir barat ini kayaknya ada duanya ya. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Kabupaten Sekadau dikabarkan akan segera memiliki gereja dengan kapasitas hingga 2.000 umat. Gereja agung tersebut nantinya terletak di Jalan Merdeka Barat, Desa Sungai Ringin, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau, Provinsi Kalimantan Barat. Dan bagaimana informasi lengkapnya akan disampaikan oleh rekan Marpina Wulandari dari Tribun Pontianak. Silakan rekan Marpina. Ya, terima kasih Ariska. Memang untuk di Kabupaten Sekadau, Provinsi Kalimantan Barat, untuk saat ini masyarakatnya, khususnya umat Katolik, sedang menantikan penyelesaian pembangunan gereja agung yang nanti akan menjadi gereja terbesar di Kabupaten Sekadau, yang mana nanti gereja yang dibangun di atas lahan kurang lebih 10.000 meter persegi itu akan mampu menampung 2.000 umat dalam setiap pelaksanaan ibadah. Nah, gereja ini berada di Jalan Merdeka Barat, Desa Sungai Ringin, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau, dengan struktur bangunan ini memiliki 2 lantai dan 1 basement, di mana untuk basement ini sudah dipastikan untuk digunakan menjadi area parkir. Kemudian untuk lantai pertama itu menjadi aula kantor dan tempat tinggal para pastor atau para imam. Kemudian lantai kedua itu menjadi tempat untuk beribadah. Nah, gereja ini mulai dibangun pada tanggal 27 Januari 2018. Itu diletakkan batu pertama pada masa pemerintahan Bupati Sekadau Bapak Rupinus, dan rencananya nanti di akhir tahun 2022 ini akan diresmikan oleh Bapak Bupati yang baru, yaitu Bapak Aron. Nah, jadi memang cukup lama proses pembangunannya karena dilihat dari struktur dan bentuknya ini sangat luas dan megah, sehingga memang membutuhkan waktu yang cukup lama dan tentunya anggaran yang sangat besar. Nah, dalam proses pembangunan ini juga dari awal ini dilakukan oleh Uskupan Sanggau, dibantu pendanaannya juga dari pemerintah daerah sejak awal dibangun hingga akhirnya nanti direncanakan untuk diresmikan. Nah, sebetulnya walaupun memang belum diresmikan, untuk area basement sudah beberapa kali digunakan untuk pegelaran kegiatan. Salah satunya itu untuk kegiatan 17 Agustus tahun kemarin, dan kemungkinan juga untuk umat Katolik di Ibu Kota Kabupaten Sekadau juga akan menyelenggarakannya di lokasi tersebut untuk tahun ini. Nah, kemudian kenapa dibangun gereja agung ini? Karena memang untuk gereja Katolik di Kabupaten Sekadau itu yang paling besar itu di Paroki Santo Petrus dan Paulus sudah tidak mampu menampung umat karena sudah sangat banyak, dan lokasinya juga cukup sempit, sehingga memang membutuhkan bangunan gereja yang lebih luas, tentunya juga dengan lokasi atau tempat yang juga luas. Jadi memang sudah dipastikan harus pindah ke gereja baru untuk menampung umat lebih banyak pada saat misa, pada perayaan Ekaristi, pada hari raya atau hari-hari cukup besar. Begitu, Ariska. Baik, terima kasih atas laporan Anda rekan Marpina Wulandari dari Tribun Pontianak, dan selamat bertugas kembali.
Tribuners, Taman Pertiwi di Kecamatan Danau Kerinci menjadi salah satu wisata yang banyak dikunjungi. Di taman ini, para pengunjung bisa melihat ribuan ikan di dalam kolam. Selain itu, pengunjung juga disediakan sejumlah fasilitas wisata seru seperti spot foto kekinian Tribuners. Ada pula sejumlah wahana menarik yang bisa dicoba para pengunjung. Lantas bagaimana keseruan wisata di sana akan dilaporkan oleh rekan Heru Pitra dari Tribun Jambi. Silakan rekan Heru. Terima kasih Hariska. Selamat sore Tribuner dimanapun berada. Tribuner di Provinsi Jambi, Kabupaten Kerinci, tepatnya di Desa Pendungkalan Genting atau Pentagen, Kecamatan Danau Kerinci. Desa Pentagen ini merupakan desa wisata yang terdapat di Kabupaten Kerinci. Nah, di Desa Pentagen ini terdapat sebuah taman atau objek wisata yang beri nama Taman Pertiwi. Di lokasi Taman Pertiwi ini para wisatawan bisa melihat keindahan alam karena di sekeliling Taman Pertiwi ini dikelilingi oleh hutan atau perkebunan warga. Di taman ini juga disedia berbagai macam aneka seperti kebun, dan di sini juga ada para wisatawan bisa melihat bagaimana ikan-ikan yang ada di taman ini yang cukup jinak dan akan menghampiri masyarakat wisatawan yang memberi makan ikan-ikan tersebut. Di sini juga terdapat spot-spot foto yang kekinian ya, sehingga kita bisa mengambil momen foto-foto yang menarik di lokasi ini. Dan di lokasi ini juga tentunya sangat sejuk dan para wisatawan bersama keluarga bisa membentangkan tikar, makan bersama di lokasi ini sambil melihat indahnya taman yang disediakan oleh Desa Pentagen ini. Dan diketahui juga Desa Pentagen ini pada tahun 2022 ini masuk dalam anugerah Desa Wisata Indonesia 50 besar ya, saat ini masuk dalam 50 besar pada tahun 2022 dan sudah mendapat juga beberapa penghargaan dari kementerian. Untuk sampai ke desa ini dari pusat kota Sungai Penuh hanya berjarak sekitar 15 km atau 15 menit sampai 20 menit bisa sampai ke lokasi Desa Pentagen ini atau Taman Pertiwi. Di dekat desa ini atau 1 meter dari sini kita juga bisa mengunjungi pohon pinus atau hutan pohon pinus yang terdapat di wilayah sekitar sini, dan sekitar 1 kilometer sebelumnya juga kita bisa sampai ke dermaga Danau Kerinci, merupakan salah satu objek wisata yang cukup terkenal di Kabupaten Kerinci ini. Jadi para wisatawan yang yang datang ke Kabupaten Kerinci bisa menyempatkan diri untuk berkunjung ke desa wisata yang terdapat di Danau Kerinci ini, yakni Desa Pendungkalan Genting atau Pentagen. Karena di sini banyak spot-spot yang menarik yang bisa kita lihat nantinya. Terima kasih Rizka, demikian laporan dari saya di Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi. Baik, terima kasih kembali rekan Heru Pitra dari Tribun Jambi. Dan Tribuners, rekan Heru juga sempat melakukan wawancara dengan Razimin, staf desa setempat. Berikut liputannya untuk Anda. Hutan sama ini, di bawah ini sama rawa ya. Rawa yang ditumbuh rumput itu. Jadi semenjak kades yang nama gadenya Bapak Usman itu di desa itu disulap menjadi kolam ikan. Yang pertamanya itu rencananya ingin jadi embung desa, jadi masyarakat sekitar sini di luar Danau Kerinci juga itu banyak berkunjung sini, maka kami inisiatif menjadikan wisata Taman Pertiwi namanya. Oh, wisata Taman Pertiwi itu awal mulanya. Mulanya. Jadi ini dikelola oleh desa atau BUMDes? BUMDes yang kelola. BUMDes. Sudah banyak ya pengunjung saat ini? Sekarang ini semasa Covid sudah sangat jauh menurun. Sebelum Covid lebih dari 3.000 lah pengunjung sehari ya. Karena Covid memang kurang itu ya. Kurang. Kalau untuk
karcis masuk ke kolam ini berapa? Karcis masih standar, masih perdesnya masih 3.000 per kepala. Per kepala ya? 5.000, mobilnya masih 10.000. Nggak mahal. Nggak mahal ya, murah, cukup murah untuk sampai di sini. Cuman 3.000 untuk per orang ya, maksudnya ini anak-anak mungkin gratis ya, untuk anak-anak gratis Tribunner. Terlihat sini sudah ada perbaikan, kan sedang ada perbaikan. Ini memang kita lagi perbaikan atau gimana nih ceritanya? Perbaikan renovasi jalan itu kemarin itu dana dari pusat Kemendes. Kebetulan tahun 2019 yang lalu itu Desa Wisata Bentang ini meraih juara 8 besar se-Indonesia, itu mendapat dana itu 400 juta. Tribuners, informasi tersebut sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada live Tribun Travel Update kali ini. Nantikan informasi lainnya hanya di Tribun News. Dan saya Ariska Hoirina, beserta segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.